Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masih kurang semangat. Kalau saya nilai masih nilainya 50%. Padahal saya lihat masih banyak yang hadir. Ibu-ibunya ya banyak, bapak-bapaknya banyak, tapi nggak semangat. Bisa lebih semangat, Pak? Ibu-ibu bisa lebih semangat, Ge? Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan hidupnya berkah. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah. Rizkinya lancar tanpa banyak musibah. Anak nurut gak suka bantah. Tetap sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Iki aminnya kok tambah hilang iki ya. Wes dicoba lagi, aminnya harus lebih kenceng. Khusus bapak-bapak, ibu-ibunya jangan jawab dulu. Aminkan yang kenceng, Pak. Saya doakan bagi yang semangat jawab salam saya, mudah-mudahan gak suka ngabisin gaji suami. Kalau gak jawab, tak doakan istrinya datang bulan setiap hari. Ya biar kapok. Sekarang bapak-bapaknya yang diem, ibu-ibu harus lebih kencang. Ibu, nggih? Bisa, Bu? Endi suarai? Yang kencang, Bu, nggih? Saya doakan mudah-mudahan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngasih uang setiap hari, ngajak belanja setiap hari. Tapi kalau enggak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam yang kedua, ini kok mic tambah hilang suaranya ya? Coba micnya dikencengin dulu. Zam di Zam. Cek 1 2. Kurang kenceng suaranya, nanti saya malah teriak-teriak habis suaranya nanti. Agak kencengin dikit. Oke, yang semangat. Salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witrah. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita baru berapa tadi? 2. Kita ganjilkan menjadi 3. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum salam yang ketiga, saya awali dengan sebuah pantun. Biasanya kalau ada pantun itu jawabannya apa? Cakep. Oke, yang kompak ya. Siapa yang mau daun salam? Cakep. Astagfirullah. Wis turu, ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Aminnya kenceng, tanda-tanda utange akeh. Monggo yang kompak, yang semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di musalla ini. Bahkan kita bisa melaksanakan salah satu amal yang paling utama, kata Nabi. Jadi dalam sebuah hadis itu Nabi pernah mengatakan, ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal itu? Maka apa jawabannya Nabi? As-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Dan alhamdulillah tadi kita sudah salat isya berjamaah. Ini sungguh luar biasa. Kenapa? Salat isya ini termasuk salah satu salat yang paling berat atas orang munafik. Jadi ada dua salat yang menurut orang munafik itu sangat berat, yaitu salat isya dan salat subuh. Bahkan kalau kita berjamaah itu ada keutamaannya sendiri. Seperti dalam hadis dikatakan, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia salat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa yang salat berjamaah subuh, ya, salat subuh berjamaah faka'annama shallal lail kullahu, seakan-akan salat semalam suntuk. Pak, saya mau tanya, kira-kira ada enggak yang bisa salat semalam suntuk? Enggak ada. Wong salat tarawih tadi saya sempat dengar, insya Allah salatnya berapa rakaat? 11. Boleh Banda salat 11? Boleh. 2-3 boleh Banda? Boleh. Enggak perlu dipermasalahkan. Tapi memang penyakitnya kita itu, dilihat imamnya, wah imam iki lambat ini, akhirnya nyari musola lain. Yang dicari biasanya yang patas, ya, yang bacanya cuma Al-Ikhlas, At-Takasur, Al-Ikhlas lagi, Al-Asr, Al-Ikhlas lagi. Bahkan saya pernah, dan ini kenyataan fakta, pernah ngimami di daerah Wage, padahal saya itu kalau ngimami menyesuaikan dengan masjidnya. Kalau 20 agak cepat, kalau 8 agak lambat. Maka ketika saya ngimami, kebetulan takmirnya mengatakan Ustadz sholatnya 23, oh berarti agak cepat, saya cepatkan, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat Pak, nggih? Cepat. Tapi ternyata ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ada kakek-kakek nyolek saya. Ustadz noleh saya. Waduh, karena yang nyolek saya itu kakek-kakek. Wah, ini kayaknya kecepatan. Ternyata ada apa, Bah? Mohon maaf, kurang banter. Coba bayangkan. Akhirnya di rakaat berikutnya, karena sudah ada request kurang banter, saya berdiri, yang harusnya soft diluruskan, rapatkan, saya ubah. Silakan SIM dan STNK disiapkan, jangan lupa pakai sabuk pengaman, helm juga jangan lupa supaya tidak ditilang polisi. Lah itu penyakitnya kita. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ada yang sholat 11 rakaat, ada yang sholat 23 rakaat, gak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Insya Allah dua-duanya nanti akan masuk dalam hadis yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan, melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Contoh, suatu ketika ada tokoh Muhammadiyah yang bernama Abdur Razzaq Fakhruddin. Ini ketua Muhammadiyah yang paling lama. Bapak Abdur Razzaq Fakhruddin pernah silaturahim ke Tebu Ireng, markasnya NU, yaitu ke rumahnya Gus Dur. Kebetulan ketika silaturahim itu saat bulan Ramadan hingga tiba waktu sholat tarawih.
Gus Dur sebagai tuan rumah ngasih penghormatan, Bapak Abdul Razak Fakhruddin sekarang yang jadi imam tarawih Anda. Lah, tuan rumah mempersilahkan tamu, siap, saya siap. Padahal ketua umum Muhammadiyah. Akhirnya datanglah waktu sholat tarawih di Tebu Ireng. Kalau Tebu Ireng itu kan markasnya NU. Sholatnya berapa? 23. Tapi karena beliau Bapak Abdul Razak Fakhruddin, ketua umum Muhammadiyah ini adalah orang yang bijak, bertanya dulu ke jamaah di Tebu Ireng, para jamaah mau sholat tarawih versi NU 23 rakaat apa sholat tarawih versi Muhammadiyah 11 rakaat? Kompak semuanya, ribuan jamaah jawab 23 kiai. Baik, kita akan sholat tarawih 23. Ternyata mulai kebiasaan Bapak Abdul Razak Fakhruddin ketika ngimami di Muhammadiyah terbawa di situ, bacanya pelan. Allahu Akbar, bacanya pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya, waduh salah jawab ini. Ar-Rahmanir Rahim. Habis Al-Fatihah bukan At-Takatsur yang dibaca, ternyata Alif Lam Mim. Waduh, angel-angel di belakang tambah gitu. Setelah selesai ayat 1 Al-Baqarah sampai 10 yang dibaca rakaat pertama. Rakaat kedua ternyata sama, gak ada perubahan. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dibaca ayat 11 sampai 20. Akhirnya apa? Rame sudah mulai di belakang. Bapak Abdul Razak Fakhruddin mendengar ketika dapat 8 rakaat noleh. Karena sudah mendengar keramaian di belakang. Iki kayaknya wis gak cocok gitu kan, noleh. Para jamaah sudah dapat 8, ini lanjut 23 atau langsung ditutup witir. Ternyata kompak pada waktu itu, tutup witir kiai. Wah ya, ternyata di Tebu Ireng yang biasanya sholat 23 rakaat pada waktu itu jadinya berapa? 11 rakaat. Kenapa? Wong sholatnya 8 rakaatnya Bapak Abdul Razak Fakhruddin itu seperti sholat tarawihnya NU plus tadarusan selesai. Ya makanya minta tutup witir. Akhirnya ketika sudah selesai witir, Gus Dur maju ngambil mic. Kemudian Gus Dur berkata, baru kali ini jamaah ribuan Nahdlatul Ulama dimuhammadiyahkan oleh satu orang Muhammadiyah. Tapi apa? Aman. Kenapa? Semuanya saling menghormati. Makanya gak usah nanti kita sibuk-sibuk melihat perbedaan. Bagus. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang mengusap wajah, ada benda? Ada. Ada yang gak mengusap, ada kan? Ada. Yang paling benar mana? Gak usah dimasalahkan. Kenapa? Karena mengusap wajahnya itu dilakukan setelah selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat bebas, mau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang, sholatnya sah apa enggak? Ya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus Pak Fathor langsung bilang, para jamaah ayo kita jogging keliling musola. Boleh apa enggak? Boleh, cuma kurang ajar Pak Fathor. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ngusap wajah, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Sholatnya sudah selesai. Yang enggak boleh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi yang diusap wajah sebelahnya. Nah itu baru kurang ajar. Jadi gampang sebenarnya. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Apalagi sekarang masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini pintu gerbang menuju Ramadan. Kalau sudah siap di bulan Sya'ban, insya Allah Ramadan lancar. Makanya saya bilang tadi nggak usah lihat yang beda-beda. Coba saya tanya bapak-bapak, kalau takbir lurus telinga atau di depan dada? Halo bapak-bapak? Ini nggak ada yang jawab, jangan-jangan nggak ono sing takbir tadi ya. Coba lurus telinga atau depan dada? Seperti ini. Kalau seandainya saya takbir di depan dada, boleh apa enggak? Boleh. Dua-duanya boleh, ada dasarnya dua-duanya. Kalau yang lurus telinga berarti pakai mazhab Syafi'i. Tapi masih banyak yang salah. Kadang-kadang ibu-ibu, Allah, salah. Bukan menghadap ke telinga, tapi menghadap ke arah kiblat. Tidak terlalu mekar, tidak rapat, yang sedang-sedang saja. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i.
Ada lagi yang cuma gini, Allahu Akbar. Sah mazhab Hambali. Bahkan ada yang sampai diputer, Allahu Akbar. Pernah lihat Anda? Pernah? Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat, dicelupin. Nah, coba bisa sampai kayak gitu, kan repot. Kalau gerakannya ini sampai 3, batal sholatnya. Karena kalau kita sholat, gak boleh gerakan itu sampai 3. Menggantikan imam, gak boleh langsung jalan biasa. Ketika ada soft kosong, ada yang batal, kita maju, gak boleh jalan seperti biasa, batal sholatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, contoh jalan biasa ini seperti ini. Oke, misalkan di situ Zam, terus batal yang di sini, keluar, terus jalan biasa. 1, 2, 3, batal. Karena gak boleh sampai 3. Berarti harus dicicil. 1, tutup. Kalau gerak lagi, dihitung dari ulang. 1, 2. Selesai, ini baru sah. Banyak orang yang gak paham, langsung jalan. Orang itu gak paham, karena apa? Gak ngerti ilmunya. Makanya para ulama itu mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba saya mau tanya sekarang, ketika sujud, bapak-bapak, ibu-ibu, yang didahulukan lutut atau tangan? Lutut atau tangan? Lutut. Kalau saya dulukan tangan, boleh Panda? Halo, boleh Panda? Hah? Boleh Panda? Belum tahu. Kalau lutut seperti ini, karena kita lihat dalam kejadian sehari-hari ya seperti itu. Allah sami'allahu liman hamidah. Kalau lutut, Allahu Akbar. Cara pertama. Dan kita lihat lagi, ada yang tangan terlebih dahulu. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang paling benar, lutut duluan atau tangan duluan? Kalau saya pakai tangan, boleh Banda? Kadang-kadang ada orang yang nunjuk, ini tidak sunnah. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Gak boleh seperti itu. Semua dua cara itu ada riwayatnya. Kalau orang yang lutut duluan, ketika sujud, maka itu berarti pakai jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi menganjurkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Ustadz, kalau misalkan yang tangan terlebih dahulu, apakah ada yang berpendapat seperti itu? Ada. Mazhab Maliki, itu tangan dulu baru lutut. Yang mana yang paling benar? Semuanya sama-sama sah. Yang gak sah itu kalau kepala duluan. Contoh kalau kepala duluan kayak gini. Gak usah, nanti gagal otak, repot kamu. Gak usah dipraktekkan. Terus ketika sholat lagi, ini yang kadang-kadang kita lihat. Supaya apa? Nanti ketika kita tarawih di bulan Ramadan, supaya kita ngerti cara sholat yang benar. Apalagi sholat 5 waktunya harus benar. Ketika tasyahud akhir, tasyahud awal, kita lihat ada enggak tangannya yang gerak-gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ada apa enggak? Ini bukan cari sinyal, okay? Ini memang caranya seperti ini. Ada yang diem. Yang benar yang mana, Pak? Hah? Yang diem atau yang gerak-gerak? Kalau kita pakai yang diem, jangan sampai mencaci atau menghina yang gerak-gerak. Sholat kok cari sinyal? Bukan. Illallah. Habis itu nggak pakai isyarat. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, gak pakai isyarat. Mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Syafi'i yang biasa kita praktekkan. Pertama, genggam. Bentuknya 53. Banyak yang salah. Mengaku mazhab Syafi'i tapi tidak mempraktekkan cara dalam mazhab Syafi'i. Tangan menggenggam membentuk angka 53. 3 ditutup, telunjuk ke jempol ke telunjuk, menunduk ke bawah. Tidak diangkat dulu. Jadi seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Praktekkan majuzan. Nah, ini penting ini. Coba ngadep sana. Jadi sudah membentuk angka 53, nunduk ke bawah, tidak diangkat. Kurang ke bawah, ya pesan. Ini loh. Ah. Kok nggak enak sih jempolmu itu? Kepanjangan jempol kamu ya Zam ya. Ya. Ah.
at-tahiyatul mubarak, sampai ke syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, baru diangkat. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sampai fil alamina innaka hamidum majid, selesai. Ada lagi yang gerak-gerak. Yang gerak-gerak itu mazhab Maliki. Cuma yang gerak-gerak itu bukan atas bawah. Yaminan wa shimalan, kanan kiri. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Loh Ustaz, kalau yang atas bawah itu siapa? Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktikkan oleh teman-teman Salafi. Tahu teman-teman Salafi kan? Atas bawah. At-tahiyatul mubarakat. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung sing bener kanan kiri atau atas bawah, digabung. Ya wis tak gabung aja. At-tahiyatul mubarak, itu nggak ngaji berarti. Tapi semua dari contoh-contoh yang saya sebutkan semuanya sah. Yang nggak boleh itu kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus, ini nantang malaikat namanya. Loh, ini perlu kita pelajari. Kenapa? Nabi yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus yang perlu kita ketahui juga, sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Insya Allah nisfu Sya'ban kapan Pak Fadhor? Besok ya. Jadi di bulan Sya'ban itu banyak orang yang melalaikan, kata Nabi. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, kata Nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang diantaranya adalah turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban, tepatnya malam nisfu Sya'ban, ada pelaporan amal kita selama 1 tahun. Makanya Nabi ketika masuk nisfu Sya'ban, Nabi itu senang berpuasa. Kenapa? Supaya catatan akhirnya adalah catatan baik, dilaporkan, dapat buku baru nanti. Nah, kita yang biasanya ngumpul malam nisfu Sya'ban terus habis maghrib baca Yasin, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting yang kita baca itu Al-Quran. Apakah boleh selain Yasin? Boleh. Yang penting kebaikan-kebaikan. Karena pada waktu itu nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ketika malam nisfu Sya'ban diangkat amal kita, dilaporkan. Yang kedua, pada bulan Sya'ban ini terjadi perubahan arah kiblat. Yang awalnya umat Islam itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram, tepatnya di Ka'bah. Itu ternyata di bulan Sya'ban. Dan Nabi pada waktu itu sholatnya di masjid dan ada 2 kiblat. Makanya namanya masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Ngadep ke Masjidil Aqsa, satunya Masjidil Haram, ngadepnya. Dan yang ketiga, ada ayat yang turun di bulan Sya'ban, yaitu apa? Ayat tentang perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di kapan? Di bulan Sya'ban. Makanya para ulama itu mengatakan perbanyak bersolawat di bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba bersolawat di sini biar gak ngantuk. Yang kompak. Dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan, man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang bersolawat kepada Nabi kemudian mengangkat suaranya, maka wajib baginya surga. Coba saya pengen ngajak solawat di sini. Semangat atau tidak? Coba monggo diikuti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo semuanya. Salatullah salamullah rasulillah, salatullah, kurang semangat, ala yasin
Hei kawan, yuk kita ngaji, ngaji kepada para kiai, sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salat salamullah, salatullah ala Yasin. Hei kawan, yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, agar kelak mendapat syafaat, selamat dunia dan akhirat. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga negeri ini. Yang semangat NKRI. Kurang semangat NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala. Jadi enaknya kalau bersolawat itu bisa disisipkan nasihat di situ. Ada nasihat yang bisa disampaikan, bahkan untuk anak muda juga bisa. Contohnya gimana? Kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Salat ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ada yang sempat viral di TikTok, versi solawat itu kayak gini bunyinya: Bapak NU, Ibu Muslimat. Coba ulangi. Bapak NU, Ibu Kok kurang kompak ya? Ulangi. Bapak NU, Ibu Kakak Ansor, adik Fatayat, tahlilane saben malam, moleh tahlilan podo gowo rahmat. Kok isok berkat sih? Sama kayak di TikTok ternyata. Mulih tahlilan podo gowo rahmat, bukan berkat. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Nabi, enggak duduk satu kaum zikir kepada Allah kecuali minimal 4 yang didapatkan. Yang pertama adalah malaikat mengelilingi mereka. Yang kedua adalah rahmat menyelimuti mereka, bukan berkat. Rahmat menyelimuti mereka. Yang ketiga, turun ketenangan kepada mereka. Dan yang keempat, akan dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Makanya kita duduk di sini, yang dicari, yang diharapkan rahmat. Masuknya seseorang ke surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Allah. Amal itu belum tentu diterima. Kenapa? Syaratnya berat. Harus salah satunya ikhlas. Makanya kalau misalkan kita sholat tahajud tapi nggak ikhlas, sia-sia. Kita berpuasa tapi nggak ikhlas, sia-sia. Kita ngaji kayak gini cuma pengen disebut sebagai ahli ilmu, nggak ada artinya apa-apa. Termasuk ada ustadz, ada kiai ceramah, biasanya ngarep apa? Biasanya ustadz ceramah ngarep amplop lah, kurang ajar.
Ustadz ceramah, kiai ceramah yang diharapkan amplop, hukumnya haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz, ngundang kiai, gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Makanya penting itu, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ikhlas, luruskan niat, itu harus kita latih mumpung ini sekarang bulan Sya'ban. Kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, nah kita baru masuk, ya. Ulama itu mengatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Nah, ketika bulan Ramadan ini kita bisa panen. Cuma yang eman itu banyak di antara orang-orang yang gak paham tentang masalah berpuasa. Bahkan tidak sadar kalau misalkan melakukan sesuatu yang membatalkan, gak sadar. Contoh yang sering ditanya di masjid-masjid ketika saya ngaji tentang masalah puasa, Ustadz, kalau saya lagi makan sahur, kok tiba-tiba terdengar suara azan? Lagi makan sahur, azan subuh terdengar, Allahu Akbar, Allah. Hah? Kau nak sing poso? Saya tak tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ngantuk. Pak, yang kompak, ketika lagi sahur kok terdengar suara azan subuh, lanjut atau tidak? Berhenti. Ada hadis yang berbunyi seperti ini, belum selesai keterangan saya. Ada hadis yang berbunyi seperti ini, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kalau misalkan kalian mendengar suara azan dan sendok terakhir ada di depan mata, kata hadis ini, maka jangan letakkan sendok ini, lanjutkan hajatnya. Berarti pertanyaannya, lanjut atau berhenti? Lanjut atau berhenti? Kalau di hadis lanjut. Cuma orang-orang banyak salah paham. Ini hadis menjelaskan tentang apa? Ternyata ada hadis berikutnya yang menjelaskan, anna bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah kulu washrabu. Ternyata Rasulullah menceritakan azan di zaman Nabi itu ada dua, azan di tengah malam dan azan subuh. Kurang lebih jam 3 azan di zaman Nabi, jam 4 waktu subuh azan. Ketika jam 3 Rasulullah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi yang disuruh makan dan minum azan jam 3. Kalau jam 3 memang waktunya sahur. Kemudian Rasulullah mengatakan berhenti kalian ketika Abdullah bin Ummi Maktum azan, karena tidak azan Abdullah bin Ummi Maktum kecuali waktu subuh. Ternyata Rasulullah menjelaskan waktu subuh gak boleh sedikit pun makan. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, kalau ada orang sahur kok terdengar azan, dilepeh. Kalau dilanjut batal. Ayo yang tadi jawab lanjut itu, batal kabeh itu. Loh Ustaz, di YouTube ada. Loh YouTube kok diikuti? Kitabnya ulama yang dibaca. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui, dan para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kadang-kadang di YouTube jawabannya lanjut, tapi bertentangan dengan kitabnya para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Termasuk misalkan sikat gigi di siang hari Ramadan, boleh apa enggak, Pak? Makruh. Saya tanya, batal atau tidak? Tidak, makruh itu belum tentu batal. Sesuatu bisa menyebabkan batal kalau dua terpenuhi. Masuk mulut, ditelan. Masuk, telan, baru batal. Kalau orang sikat gigi, cuma masuk saja, nggak pakai ditelan. Berarti batal apa enggak? Tidak batal, hanya makruh. Kenapa kok makruh? Menghilangkan bau. Sedangkan bau di saat puasa itu ada keutamaannya sendiri. Tapi bisa saja orang yang sikat gigi di siang hari itu batal. Jika apa? Jika habis sikat gigi, odol dan sikatnya ditelan habis itu. Nah, itu bisa batal. Makanya tadi saya sampaikan syaratnya dua bisa batal itu. Masuk, telan. Makanya ada yang bertanya, Ustadz, kalau ibu-ibu habis masak di siang hari pengen ngincipi makanan, boleh enggak Ustadz? Boleh enggak?
Kalau ngincipi, merasakan, pakai nelen apa enggak? Enggak pakai. Kenapa? Alat perasa cuma di lidah. Yang penting tidak ditelan, aman. Lepeh langsung. Ustadz, ini satu baskom, dilepeh terus sampai habis. Batal apa enggak? Tidak batal, cuma makruh. Yang penting dua tidak terpenuhi. Tapi kalau cuma satu tetes, tapi masuk kemudian ditelan, batal. Makanya perlu ilmu juga nanti ketika masalah puasa. Akhirnya ketika saya jelaskan tentang memasukkan ke mulut kemudian ditelan, ada yang nanya lagi lebih ekstrim. Ustadz, kalau air ludah kan ditelan, masa tak ludahkan terus? Coba Pak, nelen air ludah boleh enggak? Wes, pertanyaannya lebih ekstrim. Tak kumpulkan air ludahnya di mulut saya terus dari pagi akhirnya sampai kenyang. Pertanyaannya batal atau tidak Pak? Halo, batal atau tidak? Dari mana itu pendapat batal itu? Coba, memenuhi enggak? Masuk? Telan? Berarti batal apa enggak? Kalau saya nelennya cuma sauprit, kok beda sih? Padahal yang membatalkan loh, sedikit atau banyak, yang penting masuk dan ditelan itu batal. Ternyata para ulama membahas kalau air ludah itu ada syarat-syaratnya yang bisa membatalkan, dan air ludah juga nggak batal kalau memenuhi syarat-syarat. Yang nggak batal itu seperti apa air ludah? Satu, air ludahnya air ludah sendiri. Pak Fathor jalan-jalan nemu ludah diambil, baru batal Pak Fathor. Kalau ludahnya sendiri, Pak Fathor aman. Makanya saya sampaikan, selama yang ditelan adalah air ludah sendiri, satu. Dua, air ludahnya nggak ada campuran apapun. Tiga, air ludahnya belum keluar dari mulut. Tadi keluar apa enggak? Enggak. Berarti nggak batal. Orang yang sholat Jumat kemudian ngiler sampai keluar di sini kemudian diseruput, itu baru batal. Kenapa? Sudah keluar area mulut. Ini perlu diketahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai jam berapa Pak Fathor? Kayak wis 45 menit. Katanya ada tanya jawab. Pakai tanya jawab. Ini sudah berapa menit jam di situ? Di sini 40 menit. Biar ada tanya jawabnya ya. Nanti kan keterangannya sambil saat tanya jawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada yang mau ditanyakan, jadi keterangannya nanti bisa kita perdalam saat tanya jawab. Monggo. Silakan bagi yang mau bertanya dikasih mic. Ada? Monggo Bapak-bapak. Barangkali bekal untuk Ramadan yang mau ditanyakan. Mic-nya boleh dibuka. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Pak. Ya. Di blockchain. Mau tanya kan mau memasuki bulan Ramadan. Nah ini mungkin juga mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu, tapi mungkin sekalian sharing juga. Jadi terkait kayak hubungan suami istri itu kan atau juga suaranya kok gak kedengeran yang kedua? Hubungan suami istri terus? Ya kan mimpi basah. Oh, mimpi basah. Nah itu ada yang berasumsi itu gak usah pakai mic aja sekalian. Oh, itu lebih enak itu. Jadi menurut pendapat Ustaz ini bagaimana bisa dikatakan apakah
mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 terus ketiduran. Terus sahur? Nggak sahur Pak. Nggak sahur. Tapi baru jam 7. Tapi sudah diniatkan untuk puasa. Oh, sudah niat. Nah, itu apakah puasanya Sah atau tidak ya? atau hanya dia melewatkan sholat subuhnya gitu? Mungkin biar Ya, paham. Tahu yang mungkin sharing aja. Ya, paham. Tentang berhubungan suami istri, ada kalanya hubungan suami istri dilakukan di malam hari, ada kalanya dilakukan di siang hari. Kalau dilakukan di malam hari itu aman, apalagi orangnya sudah niat. Niat itu bukan yang nawaitu. Nawaitu itu lafadz niat, hukumnya sunnah kalau yang nawaitu. Yang biasa kita baca nawaitu sauma ghadin, itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib melintaskan di dalam hati, saya besok puasa Ramadan. Yang penting melintaskan, itu yang wajib. Kalau seseorang sudah berniat seperti itu, kemudian jam 3 mungkin dia melakukan hubungan suami istri, kemudian gak sahur, ketiduran, bangunnya jam 7, apakah puasanya sah? Sah. Kenapa? Rukun puasa itu 1 niat, 2 menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi dia berdosa. Kenapa? Dia telat bangun sholat subuh. Ketika bangun apa yang dilakukan? Langsung mandi wajib, kemudian qadha sholat subuhnya. Tapi puasanya tetap sah. Yang berbahaya itu kalau dia lagi puasa siang hari berhubungan suami istri. Kalau nggak sengaja aman, tidak batal. Sama seperti orang yang makan nggak sengaja di siang hari aman. Tapi jangan pura-pura lupa. Pura-pura lupa makan, minumnya lupa, dilanjutkan, gagal. Tapi kalau benar-benar lupa aman. Tapi kalau disengaja orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka 2 hal yang harus dipenuhi. 1, wajib mengqadha, yang kedua harus bayar kafarat. Kafaratnya ini urutan, tidak milih. 1 harus dipenuhi. Kalau nggak bisa baru pindah ke 2. Kalau 2 nggak bisa pindah ke 3. Yang pertama merdekakan budak. Sekarang budak nggak ada, pindah ke 2. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dapat 1,5 bulan, kemudian lupa nggak puasa, ulang dari awal. Berat. Kalau nggak mampu 2 bulan berturut-turut, baru yang ketiga ngasih makan 60 fakir miskin. Nggak boleh langsung milih, wes saya langsung ngasih makan 60 fakir miskin, nggak boleh. Tapi harus nyoba. 1 nggak bisa, 2 harus kita buktikan, dicoba dulu. Wah kok gagal terus, baru pindah ke yang nomor 3. Jadi tetap sah puasanya, tapi berdosa. Kenapa? Dia terlewat sholat subuh, istighfar, ketika bangun qadha sholat subuhnya. Jangan lupa mandi. Bahkan mungkin kita semua tahu ketika di awal Ramadan itu biasanya semangat ibadah. Biasanya banyak sekali alasan sampai ada yang agar semangat dalam beribadah selama Ramadan khususnya bagi ibu-ibu itu bisa minimal stabil. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Tips dan trik supaya ibadahnya stabil. Sebenarnya bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak yang nggak stabil. Kita lihat di awal Ramadan full sampai belakang. Coba lihat nanti. Ya Pak Fathor ya, dicek penuh ini. Nyampe 10 pertama mungkin berkurang dalam tok gini. Sudah nyampe 10 terakhir paling tinggal 1 soft ini paling. Semuanya ini, tidak hanya bapak-bapak, tidak hanya ibu-ibu. Kenapa? Karena apa? Kurang sadarnya akan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Padahal sudah dikasih motivasi oleh Allah. Di bulan Ramadan itu, di akhir-akhir Ramadan, tepatnya 10 malam terakhir, ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat kok pas Lailatul Qadar turun, itu sebanding dengan lebih dari 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Nah, orang-orang itu kurang paham tentang itu. Dan memang ya namanya manusia, ya rasa malas pasti ada. Makanya kalau misalkan kita supaya istiqomah, supaya semangat, ya kita harus berteman dengan orang yang juga semangat. Kalau berteman dengan orang yang sama-sama nggak semangatnya, ya sudah, ambiar. Kalau dengan orang yang sama-sama semangat, pasti saling mengingatkan.
Misalkan kita berteman dengan orang yang seneng ngaji, pasti ayo ngaji, meskipun kadang-kadang saya berhalangan. Nah, kita coba berteman dengan orang yang sama-sama semangat sehingga bisa saling menyemangati, dan kita pelajari tentang keutamaan bulan Ramadan seperti Lailatul Qadar, ternyata luar biasa. Supaya apa? Kita konsisten tidak hanya di awal, tapi di awal, di tengah, di akhir kita konsisten. Harapannya apa? Di luar Ramadan kita istiqomah. Jadi bulan Ramadan itu latihan. Tapi itu kembali kepada kita. Mau sholat, ya oke. Gak sholat, ya kembali kepada kita. Mau puasa, ya oke. Gak puasa, ya kembali kepada kita. Makanya ada lagu sempat viral di TikTok namanya Sakarepmu. Lagunya itu judulnya Sakarepmu. Lagunya gini, sholat gak sholat sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sholat sakarepmu, ora poso sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Nah, coba bersama-sama jawab sakarepmu, oke? Sholat gak sholat, kurang kompak, ulangi. Sholat gak sholat, poso gak poso, ora sholat, ora poso, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Kalau bisa ya istiqomah, ya, supaya jadi bekal kita sebelum mati. Kita nggak ngerti kapan mati. Bahkan yang hadir di sini yang mati duluan kita nggak ngerti. Bisa jadi jamaahnya duluan, ustadznya terakhir. Atau sebaliknya, ustadznya terakhir, jamaahnya duluan. Bisa. Gak ngelihat jabatan presiden, rakyat, gak bisa. Makanya kan ada lagu, orang kaya, ayo sing kompak ta, wis tak ajak nyanyi sik gak kompak ae. Orang kaya, orang miskin, raja, rakyat jelata, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadznya. Kok kayak emosi jawabnya ya kalau ustadznya. Mati, gak ada yang ngerti. Nah, bekal di saat hidup itu yang nanti akan menemani kita. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Siapa yang masuk ke alam kubur, dia enggak bawa bekal, seperti orang yang mengarungi samudra tanpa bahtera. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan? Kurang berapa pertanyaannya? Satu pertanyaan. Pertanyaan terakhir kembali ke bapak-bapak lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk menambah hanya menyambut bulan Ramadan. Ada? Sudah? Nggak ada? Monggo. Ada? Monggo. Pertanyaan bebas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan saya Andi. Untuk menyambut Ramadan, apa hubungan seorang suami dan seorang ayah yang berbohong ketika tidak berpuasa? Karena kita untuk memberikan rumah, misalnya kita bekerja, itu sahur. Misalkan kita itu sahur sama keluarganya, tapi tidak kerjaan kita harus berpuasa, tapi kembali lagi pura-pura berpuasa. Karena menurut banyak tidak benar kamu itu punya dan salah waktu harusnya kemana kita. Ya. Itu saya rasanya. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya sebagai dari yang ingin saya tanyakan terkait ini Pak. Di bulan Ramadan itu kan ada sholat tarawih dan sholat witir. Saya pernah dengar itu kalau ingin sholat malam katanya jadi sholat witirnya itu mohon penjelasannya itu yang benar-benar bagaimana? Ya.
Oke, pertanyaan pertama, ada seorang suami, seorang ayah ikut sahur. Itu dari pagi sudah puasa atau tidak? Kalau masih berpuasa dan kemudian di tengah perjalanan waktunya dia harus berbuka karena nggak kuat, mungkin karena kerjaannya yang pekerja berat sehingga harus berbuka, nggak masalah, berbuka. Berarti kan tidak bohong, di awalnya dia berpuasa. Faham maksudnya? Ketika niat dia memang berpuasa, paginya ya nggak makan. Tapi kalau misalkan sudah berbohong, pura-pura niat, sarapan ternyata di depan kantor, itu sudah berdosa. Kalau yang nggak berdosa, seorang suami ikut niat karena memang berpuasa. Tapi di tengah perjalanan waktu, karena dia pekerja berat, dia nggak kuat. Kalau nggak minum dia dehidrasi, maka boleh dia membatalkan puasa. Dan nggak perlu bohong. Kalau memang ditanya, sampaikan, saya nggak kuat, nanti akan dikodok. Itu untuk pelajaran juga kepada anak-anak kita. Kalau kita nggak berpuasa, wajib dikodok. Nggak usah disembunyi-sembunyikan, karena mengajari. Jangan, tetap kasih tahu, papa, bapak nggak berpuasa karena tadi mau dehidrasi, kesulitan. Itu ilmu untuk anak kita. Sampaikan nggak apa-apa, tapi papa nanti akan mengkodok nanti di luar Ramadan. Insya Allah itu masuk daripada kita berbohong. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Oh ya, kalau misalkan kita sholat tarawih plus witir, apakah boleh sholat tahajud? Bukankah witir itu adalah sholat penutup, gitu kan? Banyak yang kadang-kadang sholat witir ini sholat penutup, jadi saya nggak ikut witir di musola atau masjid, saya pulang. Justru itu yang salah. Orang yang mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, orang yang ikut sholat tarawih plus witirnya bersama imam, dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Loh Ustadz, kan witir penutup. Ingat, jangan dipotong. Dalam keterangan ulama, penutup itu adalah sunnah dijadikan penutup. Artinya kalau kita tidak menjadikan penutup, boleh apa enggak? Sunnah dijadikan penutup. Jadi ada lanjutannya. Orang-orang itu motong kata sunnahnya. Itu penutup, jadi seakan-akan wajib penutup dan gak boleh sholat kalau sudah ditutup witir. Itu yang salah. Sunnah dianjurkan jadi sholat penutup. Misalkan kita sholat di luar Ramadan, kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, kemudian dianjurkan penutupnya witir. Nah kalau tarawih kita kan ada anjuran ikut imam dari awal, tarawih, kemudian witir, pulang-pulang. Apakah boleh tahajud? Boleh, dengan syarat nanti nggak usah witir lagi supaya nggak jadi genap, karena witir itu artinya ganjil. Kalau kita witirnya di sini 3, terus witir lagi nanti saat tahajud 3 tambah 3 6, nggak jadi ganjil, jadinya genap. Jadi kalau sudah witir di masjid, di sana boleh tahajud sepuasnya tanpa witir lagi. Gak usah yang biasanya sok-sok alim, ini penutup, saya tak pulang, akhirnya tambah sepi. Itu justru yang salah. Gak dapat keutamaan, dapat sholat semalam suntuk. Gitu ya. Bisa dipahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Waktunya sudah jelang malam. Terima kasih tausiahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini dan membawa kita lebih mantap lagi menyambut bulan suci Ramadan. Dan sebagai penutupnya Ustaz, mohon dibacakan doa penutup acara ini biar berkahnya tanpa berkah. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.